Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanya mutlak bagi Rabb kita Azza wa Jalla. Nahmaduh, kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Wa nasta'inu, dan juga senantiasa berusaha memohon pertolongan kepadanya dan menyadari bahwa dialah satu-satunya memberi pertolongan secara mutlak. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan rezeki yang harus disadari bahwa ini rezeki terbaik, yaitu hidayah, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar, dan harus kita nyatakan bahwa itu kerugian terbesar, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Dzikruh yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya kita sadari bahwa Allah memberikan nikmat kita kesehatan, dan juga yang lebih penting dari itu kehidupan, dan yang lebih penting dari itu hidayah. Karena apa gunanya kehidupan tanpa hidayah? Kehidupan tanpa hidayah, kita akan hidup bagaikan binatang ternak, hidup mengikuti hawa nafsu. Namun alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah, dan kita terus meminta hidayah kepadanya, sehingga kita berharap selalu dibimbing untuk tidak seperti hewan ternak yang mengikuti sekedar hawa nafsunya. Dan kita bersyukur Allah memberikan kita kesempatan untuk duduk dalam majelis yang disebut sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Maghrib ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tawakkul. Yang harus kita sadari, inna tawakkula 'ala Allahi wajibun min a'zamil wajibat. Yang harus kita sadari bahwa tawakkul atau bertawakal kepada Allah adalah di antara kewajiban yang bahkan merupakan kewajiban yang paling agung. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa inna tawakkul 'ala Allah wajibun min a'zamil wajibat. Sesungguhnya tawakal kepada Allah ini perkara wajib, bukan sunnah. Ya, kalau bisa tawakal, enggak harus tawakal. Ya, bahkan min a'zamil wajibat, di antara kewajiban yang paling agung. Kama anal ikhlasu lillahi wajib, sebagaimana ikhlas dalam ibadah kepada Allah wajib. Ya, wa hubbullaha wa rasulah wajibun, juga mencintai Allah dan Rasulnya wajib. Ya, waqad amara Allah bitawakkuli ala ghairi ayatin. Ya. Dan Allah telah menyebutkan perintah tawakal itu dalam banyak ayat. Lebih dari satu ayat. A'zam mimma amara bil wudu, lebih agung, lebih banyak dibandingkan perintah untuk perkara wudu. Au ghusl minal janabah, ataupun mandi dari junub. Ya. Wa naha 'anit tawakkul 'ala ghairillah, dan Allah menyebutkan juga dalam banyak ayat mengenai larangan bertawakal kepada selain Allah. Ya. Bal inna tawakkula syaratul iman, bahkan tawakal ini adalah syarat dari keimanan seseorang. Dan ini mafhum dari perkataan Allah, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian seorang mukmin, bila kalian termasuk kaum mukmin.
Maksudnya kata para ulama, anna idzan tafal tawakkul intafal iman. Kalau nggak ada tawakal, berarti nggak ada iman. Mafhum dari ayat ini. Wa 'alallahi fatawakkalu. Maka kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian termasuk orang yang beriman. Jadi tawakal ini ternyata bukan perkara sunnah. Kalau bisa udah tawakal saja sama Allah. Enggak, dari awal tawakal. Wajib ini. Dalam segala perkara. Ya. Bahkan para nabi ya disebutkan mereka semua walaupun kedudukan mereka manusia paling agung. Mereka berada dalam kebenaran, tapi tetap disuruh bertawakal. Ya, berusaha dan memasrahkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an, tawakal, perintah tawakal dalam berbagai lafaznya, ada yang lafaznya dalam bentuk perintah untuk satu orang, untuk jamak, terkadang bilafdil madhi, terkadang dalam fi'il madhi menunjukkan bentuk yang lampau, atau mudhari, atau amr, atau perintah. Itu ada sekitar 42 ayat menyebutkan mengenai tawakkul. Banyak, makanya tadi dikatakan bahwa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan ini lebih banyak dibandingkan perintah untuk toharoh. Padahal kita tahu kayak wudu ini syarat sholat, ibadah paling agung. Tapi perintah untuk tawakal itu jauh lebih banyak. Ya. Di antaranya disebutkan, ya, walaupun mereka berada dalam kebenaran, mereka tetap diperintahkan untuk bertawakal para nabi. Dalam surat An-Naml ayat 79. Allah berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah." Maka bertawakallah kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin, sesungguhnya kau berada dalam kebenaran yang nyata. Bahkan mereka yang berada dalam kebenaran dalam nyata tetap berikan pasrahkan urusan kepada Allah. Setelah engkau berusaha, pasrahkan urusan kepada Allah. Bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Walaupun walaupun mereka berada dalam kebenaran para nabi. Ya. Wa amrullahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bitawakul, untuk bertawakal, amrun li ummatihi. Itu merupakan perintah juga bagi umatnya. Ya. Perintah kepada para nabi sama dengan perintah kepada umatnya. Ya. Dan contohnya di antara bentuk tawakal kepada Allah, di antara contoh terbaik adalah dilakukan oleh Abul Anbiya, ayahnya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita ketahui Nabi Ibrahim, ya. Kalau kita bicara nabi dan rasul, siapakah yang terbaik? Maka umumnya ulama katakan akan mengerucut kepada 5 ulama. Di antara nabi dan rasul, siapa yang paling utama? Rasul. Di antara rasul, siapa yang paling ulama? Ulul azmi, yang 5. Ya. Nabi Nuh, Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dari yang 5, siapakah yang paling utama yang memiliki gelar Khalilullah? Siapa yang memiliki Khalilullah? 2 orang. Ibrahim alaihissalam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau yang paling mutlak, siapa yang paling tertinggi? Tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang Nabi SAW temui ketika beliau Mi'raj di langit ke-7. Tengah bersender di Baitul Ma'mur. Ya, Ka'bah versi langit. Ya, yang dikelilingi oleh malaikat. Artinya beliau memiliki kedudukan begitu tinggi. Nabi Adam itu di langit pertama. Nabi Isa dan Nabi Zakaria di langit kedua. Ya. Nabi Ibrahim di langit ke-7. Dan kita tahu beliau adalah kekasih Allah. Namun ketika beliau mendapatkan cobaan, bahkan kita ketahui bahwa beliau itu ketika menghancurkan patung-patung, beliau dilemparkan ke api menggunakan manjanik. Manjanik nih semacam ketapel raksasa dilempar.
Dan yang ingin membakar beliau bukan saja rajanya, bukan saja Namrud. Bahkan kata As-Suddi rahimahullah, salah seorang ulama tafsir, ulama salaf tafsir, ya, dalam tafsir beliau mengatakan, kanat imra'atu tamrid, ya. Tamrat. Dahulu ada seorang perempuan yang dia sakit. Ya. Maksudnya ketika zamannya Nabi Ibrahim. Lalu dia bernazar, ya. In ufiyat, kalau dia sembuh, antahmila hataban li hariki Ibrahim. Dia akan membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi permusuhan ke Nabi Ibrahim itu begitu dahsyat. Bukan saja rajanya, bahkan seorang wanita yang lagi sakit, ya, dia sampai bernazar, andaikan saya sembuh, ya, dia akan bawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya. Dan beliau Nabi Ibrahim dalam keadaan demikian Allah mengabadikan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Beliau mengatakan, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabb kami, kepada Engkaulah kami bertawakal dan kepadamulah kami kembali, ya, dan kepada Engkaulah aku akan dikembalikan. Jadi dalam kondisi demikian beliau adalah di antara nabi yang paling utama, manusia yang paling Allah cintai setelah Nabi SAW. Ya. Tapi beliau mengatakan Rabbana 'alaika tawakkalna. Dia tetap menunjukkan ibadah hatinya. Saya tetap bukan kemudian merasa jumawa, saya sudah pasti ditolong. Saya kan seorang nabi, bisa jadi gitu ya. Atau mungkin kita yang lebih rendah, saya kan orang soleh, saya ditolong. Tidak. Tapi dia tetap melakukan ibadah hati. Rabbana 'alaika tawakkalna. Aku bersandar kepada dirimu. Ya. Sehingga kita ketahui bahkan Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh manjanik, dilempar menuju api, datang malaikat, ya, menawarkan bantuan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kepadamu aku tidak membutuhkan bantuan. Dia hanya mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan dialah sebaik-baiknya, ya, zat yang aku bertawakal. Ya. Ketika dia dilemparkan ke api, dan kita lihat ternyata Allah jadikan api menjadi dingin. Api menjadi dingin. Ya. Begitu juga ketika kita dapatkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan dalam surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kalau kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya kalau kalian seorang muslim. Ayat ini berbicara Nabi Musa, kita ketahui, bersama Bani Israel itu sempat dihukum 40 tahun mereka kebingungan, ya, di negeri Syam. Sampai akhirnya Allah memerintahkan mereka masuk, ya, ke tanah yang dijanjikan. Tapi di tanah janjikan ini masalahnya apa? Masalahnya ada orang jabbarun, orang-orang yang memiliki kekuatan. Yang orang-orang Bani Israel itu takut. Padahal di sini Nabi Musa Allah perintahkan kalian bertawakal saja. Memang mereka lebih kuat, lebih hebat, tapi bertawakal. Ya. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam kitab beliau Taisirul Azizil Hamid, ya, ayat tadi ketika Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, ya, hendaklah kepada engkaulah kalian bertawakal. Yaitu bahwasanya Nabi Musa diperintahkan atau memerintahkan kaumnya untuk masuk ke Ardul Muqaddasah, ke tanah suci yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Dan mereka tidak mundur karena takut terhadap al-jabbarin, orang-orang yang kuat perkasa yang ada di dalamnya. Akan tetapi terus maju. Ya.
Wala yakhshawnahum, mutawakkilan Allah, jangan sampai takut bertawakal kepada Allah, ya. Bertawakal kepada Allah akan kekalahan mereka. Akan tetapi mereka takut, mereka lari. Artinya bahkan untuk menghadapi sesuatu musuh yang hebat sekalipun, intinya apa? Tawakal sama Allah, pasti Allah akan menangkan, gitu maksudnya. Tapi Bani Israel mereka tidak bisa bertawakal. Mereka terlalu bergantung pada sebab madiyah, pada sebab materi. Kalau hitung-hitungan kita pasti kalah. Ya. Mereka kaum yang besar, yang kuat, sehingga mereka mundur. Ya. Padahal yang menjanjikan siapa? Nabi Musa. Jadi tawakal ini memang bahkan untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat, kalau bertawakal dengan benar pasti Allah akan menangkan. Ya. Sama juga ke perintah Nabi SAW. Nabi SAW itu pernah ditakut-takuti pada perang Ahzab. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Yaitu ketika orang-orang berkata kepada para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk kalian. Maksudnya apa? Kabilah-kabilah Arab. Makanya disebut perang Ahzab dari hizb, ya, dari kelompok-kelompok, karena seluruh kabilah itu mengumpulkan utusan untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik menakut-nakuti para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang manusia sudah berkumpul untuk kalian, menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Akan tetapi fazadahum imana, justru malah menambah iman para sahabat. Wa qalu, lalu mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baiknya zat yang kita bertawakal. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, dikatakan fatawakkul uddatul mu'minin yawma yatawa'aduhumun nas, maka tawakal itu adalah senjatanya kaum mukmin ketika manusia mengancam mereka, ya, wa yukhawwifunahum bikathratil a'da, dan menakut-nakuti mereka dengan banyaknya musuh. Termasuk kita kaum muslimin, kalau ditindas, ya, diancam begini dan begitu, maka senjata utama kita adalah tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Itu adalah perintah kepada para nabi. Nah, sekarang kita ketahui tadi tawakal itu kapan saja dan di mana saja. Tapi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kapan hendaknya kita bertawakal. Disebutkan secara khusus. Kapan hendaknya kita bertawakal. Di antaranya Allah sebutkan perintah tawakal itu al-amru bitawakkul fi maqamil ibadah. Perintah untuk bertawakal itu antara lain contohnya di maqam ibadah, dalam ibadah maksudnya. Perintah untuk tawakul juga bahkan dalam ibadah. Allah sebutkan di antaranya dalam surat Hud ayat 123. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadahlah kalian kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Ya. Di sini Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin ibadah dan bertawakal dalam satu maqam, dalam satu tempat. Jadi bahkan dalam ibadah itu perlu tawakal. Jangan menggantungkan pada diri sendiri. Ayo salat berjamaah, ayo tuh masa saya nggak salat berjamaah, ya haruslah gitu. Kita laki-laki wajib. Ya, kita laki-laki wajib. Tapi kita bilang, insyaallah bihaulillahi wa quwwatih. Ya, insyaallah dengan daya dan upaya Allah kita akan ke masjid. Jangan merasa jumawa dengan kekuatan kita.
dalam semua perkara ibadah kita tawakal, ya. Kita tawakal dalam segala perkara ibadah. Kita masukkan dalam segala perkara ibadah, ya. Dan tawakal ini, ya, kita ingatkan lagi adalah bersandarnya diri kita kepada Allah, hati kita kepada Allah, sembari kita mengambil sebab. Itu secara ringkas, mengulang pelajaran yang telah lalu. Dan sebab ini ada yang sifatnya hissiyah atau madiyah, yang sifatnya memang material, ya. Ada yang sifatnya maknawiyah, yang sifatnya maknawi, ya. Contohnya apa? Pengen dapat duit, hissiyahnya apa? Sebab hissiyah bekerja, ya, bekerja, berdagang, dan seterusnya. Maknawiyahnya apa? Maknawiyahnya dengan ibadah, dengan kita bertakwa kepada Allah. Itu termasuk sebab yang mendatangkan atau datangnya rezeki juga. Jadi sebab itu bukan hanya sekedar madiyah saja, bukan sekedar kerja, work smarter, ya. Tapi apa? Dia bekerja smarter, tapi di sisi lain dia juga menyandarkan diri kepada Allah. Sambil dia mengambil juga sebab-sebab maknawiyah. Dengan sholatnya dia terus jaga. Kalau sudah waktunya sholat, dia kerja, tinggalkan kerjaannya, dia utamakan sholat. Kalau ada perintah dari atasan yang bertentangan dengan agama, dengan syariat, maka dia dahulukan syariat. Ya. Masalah hasil, ya dia serahkan, sandarkan kepada Allah. Ya Allah, saya punya kebutuhan ini dan itu. Sudah serahkan kepada Allah, bukan dengan semata-mata dengan pekerjaan kita. Ya. Ini antara lain juga dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah semua hal. Sholat, ketika ke masjid, kan itu kita butuh tawakal kepada Allah. Yang paling terlihat contohnya ketika puasa. Ketika puasa, kadang kita ngerasa, aduh, tadi nggak sahur, ini saya lemes. Tapi orang di sana waktu puasa belajar tawakal dan dibantu dengan lingkungan, ya, karena semua orang puasa. Kita ternyata alhamdulillah seringkali kita nggak sahur, tapi alhamdulillah sampai ujung kan. Padahal kalau hari biasa kalau kita nggak puasa, nggak sarapan, jam 12 sudah keleyeng-keleyeng. Tapi kalau puasa, niat puasa, ada unsur tawakal di sana kepada Allah. Apalagi lagi puasa, masya Allah, alhamdulillah kita bisa sampai maghrib. Begitu pula dalam semua perkara ibadah. Ya. Jadi kita jangan hanya bergantung pada sebab hissiyah, sebab yang terlihat saja, tapi maknawiyah ibadah hati kita. Contohnya juga dalam ibadah lain, contohnya ada seseorang yang dahulu dia ingin umroh, ya. Tapi dia hitung setelah ini kayaknya, wah saya masih belum ini. Tapi saya tahu di antara keutamaan yang disebutkan ulama, ya, antara lain mereka yang duduk antara setelah sholat subuh sampai isyraq, ya, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat. Dalam satu versi hadis, ya walaupun diperdebatkan oleh ulama hadis atau sahih atau tidak, tapi di situ disebutkan mereka yang duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Maka dia meyakini hal tersebut. Mungkin saya memang secara ekonomi masih belum bisa, tapi saya tawakal, mudah-mudahan dan husnuzon. Dengan saya duduknya di sini, saya bersandar semoga Allah berikan jalan keluar sehingga saya bisa berumroh. Subhanallah, ternyata ada jalan. Ya. Orang ini alhamdulillah, kemudian ada kerabatnya yang tiba-tiba, sini, om sudah punya niat nih ya. Dia dikasih apa? Duit kresek hitam. Ya, isinya berapa? Isinya 18 juta. Waktu itu umroh masih 11 jutaan. Tahun 2000-an lah, 2011 atau berapa. Dan si omnya ngasih dengan kreseknya gitu. Akhirnya apa? Masya Allah, dia nggak ngerasa, dia nggak menyangka gitu. Akhirnya dia bisa umroh, biiznillah. Begitu juga dengan haji. Mereka yang berkeinginan kuat, ya Allah, saya tahu keutamaan haji, ya, keagungan dari ibadah tersebut.
Kita mengambil sebab. Ya, kalau yang tadi dia mengambil sebab maknawiyah, mengambil sebab maknawi. Ya, dia sebab maknawi dengan apa tadi? Husnuzon, saya antara lain selalu mendawamkan antara setelah sholat ini berzikir, ya. Salah satunya tentunya itu adalah sebagai ulama mengatakan itu sunnah, dan salah satunya dia niatkan semoga dengan ini mengantarkan saya untuk pergi umroh. Ternyata itu menjadi sebab maknawi yang sehingga menyebabkan dia bisa pergi. Dalam haji pun begitu. Banyak orang yang tentunya siapa kaum muslimin yang tidak ingin berhaji. Seorang muslim sejati pasti ingin berhaji. Ada seseorang yang demikian juga, yang seorang yang bercerita, ya, dan ini kisah nyata kehidupannya. Jadi dia berkeinginan besar untuk berhaji. Cuman dia berpikir gimana caranya, saat ini udah ngantri, duitnya mahal. Gitu kan? Tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di sisi Allah kalau kita bertawakal dengan penuh kepada Allah dan berhusnuzon. Maka kita ketahui tawakkul, bahasa Arabnya tawakkul pakai tasydid. Itu berbeda dengan tawakul. Ya, tawakul. Ada yang masih ingat? Tawakul itu dengan mengambil sebab. Tawakul tanpa sebab. Cuman saya pasrah aja. Mau cari selamat, ya, ayo jalan, yuk pulang, ayo. Tapi dia ngambil jalan, saya pasrah aja kepada Allah. Jalan di tengah jalan. Kan nggak benar juga. Tetap dia harus ngambil jalan selamat. Ke pinggir jalannya. Gitu kan? Harus mengambil sebab. Tawakal atau kata masdar ya tawakul itu adalah bersandar diri kepada Allah seraya mengambil sebab. Ya. Seraya mengambil sebab, baik yang tadi maknawi ataupun hissi, ya. Adapun tawakul dalam bahasa Arab cuman dia bersandar kepada Allah tapi tidak mau melakukan apapun. Ya, tidak mau melakukan apapun, tidak mau ada usaha. Mohon maaf ya, saya pengen keturunan tapi tidak ada usaha untuk mencari pasangan. Pengen misalnya ya mendapatkan penghasilan rutin, tapi nggak ada sama sekali usaha untuk bekerja, mencari sumber-sumber penghasilan. Ya cuma di rumah saja. Nah itu kan kata para ulama itu menafikan akal sehat. Ya. Nah ini orang kemudian singkat cerita yang tadi berbicara dalam ibadah haji, dia berusaha bertawakal. Dia yakin Allah akan bisa memberikan jalan. Tapi dia tentunya harus mengambil sebab. Maka dia berpikir, apa sebabnya? Kalau duit besar, mungkin saya nggak kebayang dari mana. Tapi mungkin kalau saya berhubungan dengan negara tempat dilaksanakan haji, mungkin ada jalur ke sana. Contohnya apa? Saudi. Ada kedubesnya di sini. Ada institusi yang berhubungan dengan Saudi, misalnya ada kedutaan besar, ada atas agama di Jakarta, ada juga kampus milik Saudi seperti Lipia, ya. Maka dia mencari kesempatan untuk ceritanya bekerja di sana. Tujuannya apa? Supaya mudah-mudahan ada jalan nyambung ke sana. Ya. Akhirnya dia bekerja di sana, pekerja biasa, ya. Pekerja biasa, tapi subhanallah ternyata benar di sana pada saat dia bekerja, senior-senior dia itu memang biasanya diberikan fasilitas, walaupun tidak selalu untuk pergi haji. Maka dia mengusahakan untuk bisa dapat fasilitas itu, walaupun saat itu tidak ada, tapi dia usahakan, dia datang sambil bekerja. Ternyata subhanallah, alhamdulillah, Allah berikan dia jalan untuk berhaji. Gratis, tis. Karena kalau antara lain untuk jalur pegawai yang berhubungan dengan kedutaan Saudi itu ada jalur undangan. Jadi semuanya gratis, cuman bayar travel check saja. Ya, travel check waktu itu sekitar hampir 2,5 juta, ya, seperti itu. Semuanya gratis. Subhanallah. Ya alhamdulillah, walaupun dengan penuh kekurangan, orang itu mengakui dengan kekurangan dia, dengan dosa dan kesalahan, tapi dia tidak meninggalkan tawakal. Dia yakin saya sudah ngambil sebab nih.
Tinggal saya siapa? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin berhaji. Maka berhajilah dia, subhanallah. Bahkan dikatakan orang ini dengan izin Allah dia bisa membawa orang tuanya. Gratis juga. Kenapa? Suatu saat dia ada orang yang minta hubungan sama dia. Orang kedutaan yang butuh bantuan dia. Dia punya semacam keahlian khusus. Asalnya dia nggak mau, ya, karena takutnya ada keahlian khusus ini berhubungan dengan ada informasi-informasi yang katanya rahasia. Tapi ya akhirnya dia minta saran pada orang tuanya, akhirnya orang tuanya mudah-mudahan ada jalan untuk kita bisa umroh gratis. Tapi anaknya, si orang ini kemudian justru husnuzon, mudah-mudahan ini jalan saya juga buat menghajikan orang tua. Minimal salah satu dari orang tua. Akhirnya dia ambil kesempatan tersebut kerjasama, ya. Lalu dia bertawakal bahwa ini semoga bisa menjadi jalan haji. Ternyata alhamdulillah Allah berikan. Ayahnya ikut berangkat juga, gratis tis-tis, semuanya gratis. Itulah tawakal. Dengan kekurangan kita, dengan dosa-dosa kita, tapi karena ini ibadah, laksanakan juga. Tawakal. Besar harapan kita sama Allah. Kita ambil sebab. Tapi kita selalu bergantung hati kita, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Aku sudah berusaha mengerjakan sebaik mungkin. Sudah mengambil sebab. Ya. Jangan bergantung pada sebab yang sudah kita lakukan, tapi gantung sama Allah. Tapi kita kerjakan sebabnya. Ya. Juga tawakal ini, al-amru bit-tawakkul fi maqamid dakwah. Perintah untuk bertawakul juga yang kedua, di dalam kedudukan dakwah, fi maqamid dakwah, dalam urusan dakwah. Dalam urusan dakwah. Nah, ya. Dalam utusan dakwah, Allah perintahkan ke Nabi SAW, contohnya dalam surat At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqul, maka katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt. Cukup bagiku Allah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Dia, dan kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Rabb pemilik arsy yang agung. Jadi kalau kita sudah mendakwahi orang, maka kita serahkan kepada Allah. Kalau mereka ngeyel, ya, bahkan memusuhi kita, padahal keluarga sendiri, sudah serahkan sama Allah. Dari awal kita serahkan pada Allah. Kita ngambil sebab saja. Kita kirim penjelasan video Ustadz misalnya, kirim secara DM ke dia, atau di grup keluarga dengan yang baik, kita cari yang penjelasannya mungkin cocok. Kalau memang butuh yang dia orangnya halus, kalau gitu kita cari yang kira-kira penjelasannya agak kalem, kita kirimin. Kita ngambil sebab, dan ngambil sebab itu tetap kita berusaha dituntut untuk ihsan. Jangan asal main juga, langsung main hantem kita nasihatin, enggak, tapi pinter-pinter juga. Kita nasihatin dia baik-baik. Bukan asal hantem kromo, ya. Kita nasihati baik-baik, lalu apa? Tawakal sama Allah mengenai hasilnya. Ya, tawakal pada Allah. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 71. Ya. Ketika Allah berbicara mengenai Nabi Nuh alaihissalam, idh qala liqaumih, ketika beliau berkata pada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allahi tawakkalt. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang mendustakannya, wahai kaumku, jika kedudukanku dan peringatanku selama ini memberatkan kalian, ya, hingga kalian ingin membunuh atau mengusirku, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Bahkan beliau sampai mengatakan kepada kaumnya, ya, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka siapkanlah tipu daya kalian, ya, dan orang-orang kalian, ya. Lalu dikatakan oleh Nabi Nuh, ya,
thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tundirun. Lalu beliau katakan, silakan kalian siapkan tipu daya kalian, lakukanlah terang-terangan tanpa menunda lagi. Artinya kalau mau mencelakakanku, membunuhku atau mengusirku, silakan lakukan terang-terangan saja. Ya, aku tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan. Ya, kata ulama tafsir, beliau mengatakan karena aku yakin berada dalam perlindungan Allah, karena beliau bertawakal. Aku yakin berada dalam perlindungan Allah. Artinya beginilah para nabi, termasuk Nabi Nuh. Ketika beliau sudah menyampaikan, ternyata kan Nabi Nuh ini berdakwah ratusan tahun ya. Dan yang pengikut beliau dikit, sampai disebutkan orang-orang itu benci sama beliau, sampai anak kecil saja. Saya pernah baca satu tafsirnya, sampai anak kecil ada yang menghajar Nabi Nuh ya. Anak kecil gitu, mungkin dipengaruhi sama orang tuanya, Nabi Nuh lewat dihajar sama dia, mukanya. Orang-orang benci ya. Tapi beliau ketika seperti itu, silakan kalian mau celakakan saya tawakal sama Allah ya, saya tawakal sama Allah. Fayajibu an yakuna hadha sya'nu da'iyatil islami, maka inilah hendaknya, seharusnya keadaan seorang dai Islami. Kita semua dai. Kita semua ini ngajak orang, berusaha mengajak orang menuju jalan kebaikan. Yasbir 'alal adza fid dakwah, hendaklah dia bersabar terhadap gangguan dalam dakwah. Wa tawakkal 'ala Allahi fi tariqi da'watihi, dan bertawakal kepada Allah dalam jalan dakwahnya. Tapi ingat, tetap kita mengambil sebab. Ya, bukan ceritanya udahlah tawakal aja, kita hantam semua. Datang ke masjid, ya, masjid yang mungkin komplek kita, lalu kita bilang, semua yang dilakukan di sini kalian ini beda. Kalian ini melakukan, enggak juga kayak gitu. Ya. Kita tawakal sama Allah, mereka mau nyerang kita tawakal. Enggak juga, tetap kita harus mengambil sebab. Sebabnya apa? Oh, masyarakat sini nggak bisa kayak gitu langsung. Masyarakat sini mungkin harus pendekatannya begini dan begini. Dan kita harus pikirkan kadang. Contohnya begini. Kadang orang, apalagi kita baru ngaji, kadang kita punya semangat tinggi. Kita ingin merubah tuh instan. Ini masjid masih begini-begini, kita ingin rubah instan. Lalu kita datang ke masjid yang kita kecil di sana. Kita ikut DKM, lalu kita, Pak, yang kayak gini tuh nggak benar, begini dulu. Pas kita dapat jabatan, kita babat habis semuanya. Ya. Tapi nanti pas kitanya ada kesalahan atau kita jatuh, mereka yang babat habis kita. Banyak kejadian kayak gitu. Sebenarnya kita harus berpikir juga, contohnya apa? Apalagi kalau di masjid komplek kita ya, atau tempat kita hidup sehari-hari. Apalagi kita dari kecil di sana. Mereka ini sudah ke masjid waktu kita masih ingusan, waktu kita nggak pernah ke masjid, waktu kita mungkin dulu masih gondrong, masih bawa gitar. Ya, masih malam mingguan, mereka udah ke masjid, sebagian dari mereka udah ke masjid. Terus tiba-tiba datang ke masjid, lalu nyeramahin dia, rubah semuanya. Kan kalau kita di posisi mereka juga, kita secara psikologis kan, siapa kamu? Bukan masalah benar atau salah, tapi terkadang pembawaan kita yang mungkin tidak diterima, ya, ya bukan masalah benar atau salah, tapi kadang coba kita pikirkan, kita berada di posisi mereka. Kita sudah lama ke masjid, sudah tiba-tiba ada anak yang mungkin baru hijrah segala macam, pingin rubah semuanya. Tentunya mereka tidak semudah itu bisa menerima. Ya. Secara psikologis itu berat. Nah, artinya begitu juga dalam tawakal kepada Allah. Artinya kita mengambil sebab, antara lain kita ikhtiar mencari jalan terbaik dalam berdakwah. Di masyarakat ini cocoknya seperti ini. Masyarakat ini pendekatan, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kemudian juga tawakal ini diperintahkan fi maqamil hukmi wal qada, dalam kedudukan hukum dan juga ya qada, ya, memutuskan perkara dalam pengadilan, ya. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai'
fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang kalian perselisihkan mengenai sesuatu, maka hukumnya ya kembali kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Rabbku dan kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku akan kembali. Ketika kita berselisih, maka kita kembalikan kepada Allah. Ya. Ini kata para ulama, fi isyaratun ila anna al-qadi awil hakim ma dama 'alal haq. Ini menjadi isyarat bahwasanya seorang hakim atau qadi, sekalipun dia berada di atas kebenaran, dia tahu saya sudah menjalankan sesuai yang saya fahami dari ilmu. Ya, ini yang kebenaran. Fa inna alaihi an yatawakkal 'ala Allah. Dia tetap wajib untuk serahkan urusannya kepada Allah. Liyu'inahu 'alal qada bil haq, agar menolongnya untuk memutuskan dalam perkara kebenaran, memutuskan dengan benar. Termasuk kalau kita masalah, kadang kita sama teman kita atau mungkin ada ustadz yang ya kita berbeda pendapat segala macam, dan itu wajar ya, apalagi dalam masalah fikih. Nah, ketika demikian, maka walaupun kita merasa ini yang benar, ya tetap kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Jangan kemudian seolah-olah mutlak yang saya bawa kebenaran, tidak. Tapi kita Allahu a'lam. Tetap ini yang saya ketahui, Allahu a'lam, Allah yang tentunya lebih mengetahui. Semoga Allah berikan jalan keluar ketika ada perselisihan demikian. Tawakkul fi maqamil jihad wa qitalil a'da. Begitu juga tawakal ini diperintahkan dalam kedudukan jihad dan ketika memerangi musuh. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 160. Kita negara tenang ya, alhamdulillah. Kita nggak ada peperangan, tapi kita nggak tahu siapa, kita nggak tahu ya. Dan kita laki-laki apalagi harus selalu punya niat berjihad. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada niat untuk berjihad, maka dia mati dalam salah satu cabang kenifakan. Maka mungkin kita berpikir, nanti saya tawakal dalam jihad, saya jihad apa? Tetap kita persiapkan. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 160. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Fa yakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Ya. Dan apabila kemudian Allah menghinakan kalian, tidak menolong kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalian selain Allah? Fa'alallahi fatawakkalil mu'minun. Maka hendaklah seseorang menyandarkan diri hanya kepada Allah kalau dia seorang yang beriman. Dengan kekuatan kita, hebatnya persenjataan, tetap selalu kembalikan kepada Allah. Betapa banyak kekalahan itu dimulai ketika dia merasa sombong dengan kekuatannya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kita akan sambung sedikit setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Perintah untuk tawakul juga kita bisa lihat contohnya saat kita memutuskan sesuatu. Mungkin kita dalam satu organisasi, satu perkumpulan, satu perusahaan, ya, atau kita lagi bekerja sama teman. Dalam memutuskan suatu perkara, ya, ternyata juga diperintahkan kita untuk bertawakal dengan musyawarah. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah sebutkan bagaimana hubungan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan karena rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka, kepada para sahabat maksudnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andaikan engkau seseorang yang keras dan kasar, tentu orang akan lari dari sekitarmu. Fa'fu anhum.
maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam memutuskan perkara. Bermusyawarah dengan mereka dalam memutuskan perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bila engkau telah bertekad, ya, setelah hasil musyawarah keluar hasil keputusan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Syekh Al-Munajjid disebutkan dalam kitabnya, fa fil ayati isyaratan ila anna al-musyawwarah min babil akhdh bil asbab. Dalam ayat ini ada isyarat bahwasanya musyawarah ini merupakan bagian dari babil akhdh bil asbab, dari bab mengambil sebab, sebab. Wa amma sababul haqiqi li tahqiqil murad, adapun sebab utama, sebab hakiki untuk mendapatkan apa yang diinginkan, indal azbil alal amr, ketika dia sudah bertekad atas suatu keputusan, fahuwa tawakkul ala Allah, dia adalah tawakal kepada Allah. Maksudnya, bisa jadi seseorang berpikir dalam suatu perusahaan atau apa, dia berpikir ini yang paling benar menurut saya begini, ya, saya nggak perlu lagi deh ngomong sama orang lain, ini udah yang paling benar. Enggak, tetap dia bertawakal, mengambil sebab. Dengan apa? Mengambil sebab dengan cara bermusyawarah. Bahkan Nabi SAW itu beliau bermusyawarah. Dan nanti ketika sudah diputuskan, tawakal sama Allah, hati kita serahkan pada Allah, bahwa Allah lah yang akan memutuskan. Saya sudah mengambil sebab, ya Allah, diperintahkan untuk musyawarah. Bukan dengan kita berpikir ini yang ngomong semua udah ahli semua, udah pasti benar ini, gitu kan? Di sini disebutkan juga betapa banyak orang-orang besar, orang-orang yang punya kedudukan, bos-bos, dia menggantungkan pada pendapat ahli-ahli. Oh, ini udah benar nih prediksi orang ekonomi, ini udah pasti tahun depan itu tahun yang bagus kita untuk berdagang. Sudah, kita invest di sana gede-gedean. Ini semua ngomong kayak gitu. Tidak, tapi kita ambil pendapat mereka, oh kemungkinan tahun depan nih emang bagus nih kita invest ini. Oke lah, kita ambil pendapatnya. Tapi yang membedakan apa? Hati kita serahkan pada Allah. Ketergantungan kita pada Allah, bukan pada perkataan mereka. Mereka hanya sebab saja. Ada masukan, ada pandangan ilmu, tapi kita yakin yang menentukan adalah Allah. Ya. Contohnya Nabi SAW ketika beliau di perang Uhud. Ketika di perang Uhud, ketika ada kabar, ya, dari Abbas bin Abdul Muttalib yang mengirimkan seseorang untuk ke Nabi SAW mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy akan menyerang Madinah. Maka kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau menginginkan peperangan terjadi di kota Madinah. Biar mereka masuk lalu kita serang. Dari mana? Bisa dari atas, dipanahin, dibantu juga sama wanita pakai air panas dan minyak, seterusnya. Artinya perang dalam kota. Tapi anak-anak muda, kalau kita baca sirahnya, anak-anak muda yang tidak ikut perang Badar, mereka mengatakan, ya kami sahabat terutama yang tidak ikut perang Badar, sudah nggak usah, kita jangan di dalam, kita tunjukkan keberanian kita. Nuqatiluhum kharijal Madinah, kita perangi mereka di luar kota Madinah, di Uhud. Ya, supaya kita tunjukkan kita berani, kita siap menang ini mereka, gitu kan? Ya. Akhirnya Nabi SAW mengikuti pendapat hasil musyawarah tersebut. Dan ketika itu belakangan para sahabat, termasuk paman beliau Hamzah. Hamzah termasuk yang ingin menghadapi. Kita tahu Hamzah ini sangat pemberani. Ya. Hamzah ini kalau mubarizah, kalau perang satu sama satu, mubarozah itu dia seringkali membunuh. Ya, kalau perang tanding dia selalu menang, gitu kan? Sebelum perang itu kan kalau dahulu kalau muslim sama kafir perang tanding dulu, satu lawan satu, gitu kan? Beberapa perwakilan. Hamzah ini termasuk pemberani yang hampir selalu menang. Dia mengatakan kita berperang di luar. Tapi setelah keputusan itu dibuat, para sahabat itu merasa
kayaknya kita memaksakan kehendak kita kepada Nabi SAW. Itu bukan, yang merupakan mereka merasa bersalah. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami mengikutimu. Kalau kau ingin berperang di dalam, di dalam. Nah, perhatikan, Nabi SAW ketika itu mengatakan, tidak. Sungguh merupakan tidak sepantasnya bila seorang Nabi sudah menggunakan baju perang, maka dia buka kembali baju perangnya. Nabi SAW sudah pakai baju perang, sudah kita maju di depan. Artinya apa? Beliau mengambil pendapat hasil musyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tadi beliau punya pendapat sendiri, tapi karena komitmen terhadap keputusan musyawarah, yang beliau lakukan adalah sudah tawakal saja. Tidak layak bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang, dia buka kembali. Artinya sudah, sisanya apa? Tawakal kita sama Allah. Hasil keputusan musyawarah kita begini. Ya sudah, kita tawakal. Bukan kemudian, ini keputusannya saya tidak sesuai dengan saya. Malah kita kemudian mundur atau bahkan kita buat menggembosi misalnya baik ini dalam berbagai hal ya, dalam perusahaan, dalam kelompok dakwah kadang. Ini pelajaran penting. Apapun hasilnya, walaupun tadi akhirnya mungkin tidak sesuai kita, tapi Nabi SAW berkomitmen dan kemudian bertawakal. Intinya bertawakal, serahkan urusan ini kepada Allah. Mau di luar Madinah, di dalam Madinah, tapi yang penting adalah serahkan urusannya kepada Allah. Ya. Dan betapa banyak di sini Syekh mengingatkan orang yang tadi dia mengambil pendapat orang-orang yang pintar, ahli dalam bidang ini, ahli bidang itu. Lalu dia benar-benar menggantungkan pada ahli ini. Saya yakin saya invest banyak-banyaknya. Kenapa? Karena ahli ini bilang begini. Lupa dia ya bahwa yang menjadikan sebab musabab keuntungan dari usahanya itu semua Allah. Ya. Dan itu banyak terjadi. Contohnya kemarin Covid 2020. Angka hoki nih. Itu kan? Angka hoki nih bagus nih. Orang invest ini dan itu, buka ini dan itu. Subhanallah, kita tahu sendiri, habis dunia semuanya. 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Sesuatu yang Allah turunkan dan kita bahkan tidak pernah bisa melihat bentuknya. Ya, saking kecilnya virus corona. Ya, itulah tawakal pada Allah. Dan juga yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah at-tawakkul fi maqami talabil rizq. Bertawakal kepada Allah ya ketika mencari rezeki. Ya, mencari rezeki. Nabi SAW dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah, ayuhan nas, sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam kalian mencari rezeki. Perbaguslah caranya. Perbaguslah caranya. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa itu enggak akan meninggal sampai rezekinya itu diselesaikan. Jatah rezekinya diselesaikan. Ya. Fa in abta'a anha, andaikan terlambat dari turunnya rezeki, fattaqullah, maka tetap kalian bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, tetap kalian perbagus cara kalian mencari harta. Perbagus di sini apa? Cari yang halal thayyib tetap. Kalau terlambat, jangan kemudian aduh saya ini udah ada tagihan ini, udah tagihan ini. Gelap mata kita. Gelap mata, aduh apa ya, udahlah. Gak usah ngomongin yang halal, haram aja susah sekarang gitu kan. Akhirnya kita sikat yang haram, yang subhat, sikat aja lah. Ya, gelap mata, gara-gara apa? Terlambat. Kata Nabi SAW, tetap bertawakal kepada Allah. Ajmilu fit talab, tetap perbagus saat kita mencari rezeki. Khudhu ma halla wad'auhu ma harum. Tetap ambil yang halal dan tinggalkan yang haram, kata Nabi SAW. Ya. Betapa banyak orang yang, ini masalah rezeki ini kan jadi isu kehidupan yang salah satu yang paling utama ya. Kehidupan orang tuh benar-benar berubah biasanya karena rezeki ini. Urusan rezeki.
ketakutan dia akan, ya mungkin orang anak sekarang bilang FOMO ya, fear of missing out. Teman-temannya semua sudah punya mobil, angkatan sudah punya mobil, udah punya rumah sendiri. Wah, kalau foto di media sosialnya udah bisa healing ke sana kemari, akhirnya dia, wah saya udah sama angkatan saya udah nggak ini nih. Akhirnya dia ya gelap mata, cari gimana supaya saya bisa sama mereka. Ketahuilah rezeki kita itu pasti akan sampai ke kita. Tetap mungkin misalnya agak lambat. Saya pengen punya rumah, saya pengen punya kendaraan. Bukan semata-mata karena ingin bisa pamerkan, tapi memang saya butuh. Tetap bertakwa sama Allah. Jangan ambil jalan pintas yang menghalalkan segala cara. Nah, ini hadis yang penting. Artinya kalau seseorang memang dapat rumah dengan cara yang haram, ketahuilah kalau dia sabar, dia pun akan dapat rumah dengan cara yang halal. Kalau dia dapat Alphard dengan cara dia korupsi, ketahuilah kalau dia sabar dengan pekerjaan yang dia sekarang, kalau Allah takdirkan memang dia dapat Alphard, dia akan dapat Alphard. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, enggak, itu memang pasti dapat dia. Maka pilih yang baik dalam mencari rezeki. Ya. Dan Allah telah sebutkan dalam ayat yang sangat agung. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Ini ayat yang harusnya juga selalu dihafalkan oleh kita, ya, minimal potongan ayat ini, dan para pejuang nafkah. Para pejuang nafkah wajib nih menghafal ini. Allah sebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan apa? Jalan keluar. Tagihan ini, tagihan itu. Bertakwa. Ikuti apa yang Allah cintai. Tobat dari maksiat. Ibadah-ibadah wajib saya masih banyak kekurangan. Perbaiki. Mungkin bahkan ada yang ditinggalkan. Itu benerin dulu. Ibadah sunnah selama ini saya lalaikan, kerjakan. Sebab maknawi. Kerjakan. Lalu serahkan hati kita. Kita sandarkan hati kita kepada Allah. Ya. Lalu dia bertakwa tadi. Ya. Dengan itu Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak orang yang demikian. Ya. Betapa banyak orang yang ketika dia sudah dia serahkan diri kepada Allah, dia berusaha memperbaiki dirinya. Tidak fokus hanya untuk mencari duit, bekerja lebih pintar, bekerja lebih ini, tidak. Orang-orang abangan, ya mohon maaf ya, yang jauh dari agama bilangnya hoki, bukan hoki. Ya. Tapi itu semua ya antara lain dengan kita ketakwaan kita kepada Allah. Bisa jadi usaha yang kita kerjakan itu sedikit, tapi Allah berikan jauh lebih besar. Jadi istilahnya tidak ada yang mengatakan secara mutlak, tidak benar ucapan secara mutlak yang usaha tidak akan mengkhianati atau hasil kembali ke apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Bisa jadi dengan hasil sedikit Allah bisa berikan, ya, dengan usaha yang sedikit Allah bisa menjadikan hasil yang banyak dengan izin Allah. Ya. Ketika dia bertakwa. Ingat, sebab itu bukan hanya hissi. Bukan saja kita sekedar bekerja lebih keras, lebih pintar. Tapi apa? Ada juga sebab maknawi. Kita ibadah, kita tawakal, ibadah hati sama Allah. Maka Allah pasti akan mencukupkan. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita harus yakin, karena Allah lah yang mengatur rezeki semua yang ada di alam semesta ini. Ya. Nah, ini harus yang terus dikuatkan. Mereka yang bertawakal tahu, saya bekerja ada batasannya. Ada waktu saya beribadah, saya tinggalkan. Ada waktu saya untuk belajar, saya tinggalkan. Memang akhirnya jadi waktu saya bekerja lebih dikit, tapi kita masalah hasil kan kita tadi serahkan ke Allah. Tapi betapa banyak orang yang hanya fokusnya pada sebab, dia langsung hitung-hitungan. Kalau saya misalnya ikut kajian 1,5 jam, 2 jam perjalanan
Ngobrol sama teman mungkin 4 jam, 5 jam. 5 jam saya bisa dapat berapa ini? Rugi saya. Ya. Sedangkan saya butuh ini dan itu. Dia hanya cuma sebab saja. Akhirnya di dunia pun mereka akan stres ketika mereka mengejar obsesi mereka, ketika tidak dapat, padahal dia sudah perhitungkan segala sesuatu, akhirnya dia marah, frustasi. Kenapa? Nggak ada tawakal sama Allah. Ya. Jadi tawakal itu dalam semua hal, antara lain dalam yang tadi kami sebutkan, ya, yang para ulama sebutkan dalam yang para ulama nukil dari ayat-ayat Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ada beberapa poin lagi, cuman waktu tidak memungkinkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat, dan tentunya kami berharap ini menjadi nasihat buat diri kami sendiri dan kita semua, agar mengingatkan bahwa tawakal ini wajib, bukan sunnah. Dalam segala hal, sandarkan diri kepada Allah, ya. Kita ambil sebab, dan ingat sebab itu bukan hanya hissi, bukan sekedar madi yang kita lihat saja, tapi juga maknawi. Dengan ibadah hati kita, dengan ibadah jawarih kita, dengan sholat kita, dengan doa kita. Itu pun sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Allahu a'lam bishawab. Tayyib, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-qabul wa naf'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.